Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini siap-siap ya. Kayaknya videonya agak lebih panjang karena kita akan bahas langsung dua tema bakat yang ada di talent mapping. Masih ingat ada berapa tema bakat di talent mapping? Yap, ada 34. Kali ini kita akan bahas dua di antaranya, yaitu bakat responsibility dan bakat leave. Nah, apakah bakat responsibility dan apa itu bakat belief? Oke, kita bahas satu persatu dulu. Bakat responsibility ya. Orang yang dengan bakat responsibility itu orang yang merasa sangat bertanggung jawab atas apa yang mereka sanggup untuk lakukan. Jadi mereka punya komitmen menjaga nilai kejujuran dan kesetiaan. Jadi kalau orang responsibility dapat tugas, jangan main-main, mereka akan kejar tuh sampai tuntas tugasnya. Apakah Anda begitu? Bisa jadi Anda punya bakat responsibility. Oke. Kalau dari sisi potensi kekuatan nih ya, kita bahas potensi kekuatan. Potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat responsibility itu ada beberapa. Jadi tentunya ini tetap ada kombinasi dengan bakat lain ya. Misalnya begini, dia punya potensi kekuatan animating, creating, ideating. Nah ini si bakat responsibility itu terkombinasi dengan bakat ideation dan fokus. Jadi dia bisa mengubah suatu gagasan menjadi karya nyata. Kemudian lacing, relating, representing. Nah, ini juga potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang berbakat responsibility, tapi tentu dikombinasi dengan bakat relator dan communication. Jadi orang yang punya kombinasi 3 bakat ini, dia bisa mengemban amanah menjadi duta untuk menjalin hubungan dengan pihak lain. Nah, potensi kekuatannya lain misalnya delivering, distributing. Ya, ini kombinasi bakat responsibility dengan bakat strategik dan fokus. Jadi dapat mengirimkan barang ke tempat yang dituju sesuai dengan apa yang telah dipercayakan orang lain kepada dirinya. Nah, itu tadi terkait potensi kekuatan. Nah, dari potensi kekuatan itu kita akan menemukan tipe kekuatan yang muncul. Jadi yang pertama kreator. Kreator itu yang ketika potensinya yang animating, creating, ideation itu. Ideating. Nah, kemudian ambasador yang tadi dia bisa menjadi duta gitu kan. Kemudian delivery, distributor. Itu tipe kekuatannya. Nah, gimana nih ketika kita ketemu dengan orang yang bakat responsibility-nya lemah? Bayangkan, kalau orang responsibility-nya kuat, dia akan sangat senang, bahkan dia antusias untuk menyelesaikan tugasnya karena merasa dia bertanggung jawab, karena sudah oke, menyanggupi, dia pasti akan mengejar sampai selesai, dan dia menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab gitu ya. Bagaimana dengan orang yang responsibility-nya lemah? Wah, ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Jadi terhadap orang atau mungkin diri kita sendiri ya, kita yang punya bakat responsibility lemah, sebelum memulai mengerjakan proyek atau tugas, kita perlu membuat strategi dulu. Jadi sesuai imajinasi kita, terus kemudian akan terfasilitasi lah. Jadi ketika kita punya strategi, punya rancangan dulu, atau semacam deadline ya, seperti itulah. Kemudian kita memperhatikan itu sehingga kita punya proses atau patokan yang jelas kapan bisa menyelesaikan sebuah tugas atau proyek itu. Kemudian penting banget juga ini, yang gak kalah pentingnya, tanamkan pada diri kita rasa tanggung jawab akan tugas yang telah kita terima, sehingga kita tidak mengesampingkan, melalaikan dan sebagainya. Dan yang ketiga, jika bakat responsibility itu lemah pada diri kita, maka kita perlu cari partner yang bisa mengingatkan kita kalau kita mulai abai terhadap tugas kita. Itu. Nah, bakat responsibility ini hampir dibutuhkan semua peran ya, profesi. Jadi
yang paling terlihat itu mungkin substansi yang paling butuh banget itu seperti quality controller, terus orang dengan peran menjaga keamanan, terus manajer, orang yang profesinya berkaitan dengan keuangan. Nah ini hampir semuanya sih ya, kayak perlu orang-orang yang berbakat responsibility. Oke, selanjutnya bakat belief. Apa tuh? Bakat belief itu ada pada orang-orang yang secara pribadinya dia konsisten meyakini nilai-nilai dasar tertentu sehingga terwujud dalam tujuan hidup mereka. Jadi nilai moral yang mereka pegang. Nah, sekarang kita akan bahas tentang potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang berbakat belief. Yang pertama, potensi kekuatan bisa caring, counseling, spiritualizing, terapis, volunteering. Nah, tentunya tetap kombinasi belief ini dikombinasikan dengan bakat yang lain. Ada bakat belief kombinasi dengan bakat aktivator dan empati. Jadinya dia cepat tanggap terhadap kondisi dan kebutuhan orang lain. Dapat membantu berkontribusi dalam kegiatan tanggap bencana misalnya. Jadi kayak volunteer gitu. Atau bisa juga bakat belief yang berkombinasi dengan bakat individualization dan empati. Nah, ini mampu memberikan penanganan dan pendampingan personal bagi orang lain. Kayak konselor begitu ya. Jadi bisa membantu orang lain yang mengalami masalah psikologis. Potensi kekuatan yang lain misalnya ada assessing, treating, informing, serving. Nah, ini bakat belief yang terkombinasi dengan bakat relator dan responsibility. Jadi mampu menjadi asisten yang memberikan bantuan secara personal agar yang dibantu itu dapat menuntaskan tugasnya. Nah, oke. Dari dua bermacam-macam tadi yang saya sebutkan potensi kekuatan itu, munculnya tipe kekuatan ada caretaker dan server. Nah, kemudian jika kita bakat belief kita lemah, itu bagaimana mensiasatinya? Kita bisa mencoba menemukan arti penting dari sebuah pelayanan terhadap orang lain. Jadi kita istilahnya mencoba mencari, memotivasi diri untuk bisa membantu orang lain. Jadi setidaknya itu bisa membantu kita untuk bergerak dan memberi. Jadi dorongan utama kita bisa memberikan kontribusi pada orang lain itu mungkin bisa dikaitkan dengan norma-norma atau kemudian nilai moral yang ada seperti itu. Walaupun itu secara refleks tidak langsung muncul, tapi itu bisa diupayakan begitu. Nah, ini apa sih perbedaan dan persamaan antara bakat responsibility dan bakat belief? Kalau dari sisi persamaan memang duanya sama-sama masuk pada wilayah striving talent. Nah, untuk perbedaannya kata kuncinya di sini. Responsibility itu pada menuntaskan tugas, sedangkan belief itu lebih memberikan dukungan secara tulus gitu. Jadi orang-orang belief itu agak susah mungkin ya kalau berjualan, tapi ini tidak menutup kemungkinan semuanya ya, tapi kasusistik aja. Seperti saya, beliefnya cukup kuat, tapi kalau untuk jualan yang berkaitan dengan obat misalnya, itu seolah-olah kalau menjual itu kayak ada perasaan sedikit terbebani begitu, seolah-olah kok mengambil keuntungan dari membantu orang lain. Nah, itu seperti itu. Jadi akan lebih nyaman memberi daripada menjual. Nah, seperti itu kurang lebih ya guys ya. Jadi minta kalau teman-teman masih penasaran responsibility dan belief, ingin tahu lebih banyak lagi, bisa hubungi saya. Atau misalnya punya rasa sepertinya saya ada nih bakat ini, konfirmasi, oke ikut TMA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.